saudara-saudara teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema malam hari ini menjadi pria yang tangguh. Ini sebagai bagian dari moto atau visi dari Pelprik GPDI Pusat, menjadi pria yang tangguh, berkarakter dan bertanggung jawab. Atau menjadi pria yang tangguh, bertanggung jawab dan berkarakter. Karena puji Tuhan dipercayakan juga sebagai ketua Pelprik daerah, maka visi ini turun, misi ini turun sampai ke Pelprik daerah, dan hari ini berharap ini jadi bagian dari Pelprik Jemaat GPDI Mandonga. Mari dapat membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Yang sudah dapat katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi khotbah saya beberapa waktu ini kembali pada perdana. Kuat sama dengan angin, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah hancur, tidak mudah tumbang, kokoh, kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Efesus ini adalah kota penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang hari ini kota ini ada di Turki. Turki 2 hari lalu hancur karena gempa yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hancurnya luar biasa sekali. Itu gedung-gedung tumbang kayak ada apa? Aluminium terbakar gitu. Tidak ada yang mampu menahan. Tapi ada juga yang cuma goyah. Ada juga yang cuma pecah-pecah. Ada juga yang kokoh. Tadi saya lihat kemarin, hari ini, pelantikan DPP, DPC, PDPI Papua yang dibuat di lapangan sepak bola gedung itu. Goyang, banyak juga yang ada. Tapi puji Tuhan, tidak terjadi hal-hal yang parah. Artinya gedung-gedung yang tidak hancur itu kokoh. Demikian pun juga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita tidak kuat dalam menghadapi kondisi hidup hari-hari ini, maka bisa jadi kita ada orang-orang yang ikut gugur, ikut hancur, ikut tumbang, ikut mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka itu marilah malam hari ini kita menjadi pria yang tangguh. Amin. Amin. Saya punya teman ada 3 orang yang belum menikah, tapi ikuti saja malam hari ini tentang pria sebenarnya lebih tepatnya untuk kami yang sudah menikah. Tapi bagi Anda yang belum menikah, dengar saja karena Anda pasti menikah. Apalagi saudara saya yang di depan saya pakai kacamata ini, dalam waktu dekat 1 bulan lagi, hari ini tanggal 9, maka 1 bulan lagi. Bagaimana supaya kita kuat? Ayat 11 ini berkata seperti ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi pria yang tangguh syaratnya adalah mempergunakan perlengkapan rohani yang lengkap. Tapi malam hari ini saya kasih dua saja. Tadi malam di pemuda cuma satu, tapi malam hari ini dua. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama. Kalau mau jadi pria yang kuat, mau jadi pria yang tangguh, maka ayo berdiri dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa yang saya ingin angkat malam hari ini? Mari kita baca ayat Roma 13 ayat 12, 13 dan 14. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Alkitab berkata seperti ini. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjamuan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi hendaklah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Mari belajar tentang kebenaran. Bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, dunia semakin aneh. Tadi kalau bapak-bapak lihat televisi, satu ibu ditangkap karena mencabuli 17 anak-anak. Biasanya yang dicabuli itu laki-laki, yang selalu ditangkap itu laki-laki. Karena ini perempuan cabuli 17 anak laki-laki, besar-besarnya kayak Rafael begitu, kayak Ipa. Anak-anak yang datang main game di rumahnya dia cabuli 17 orang. Sampai aneh, semakin gila ini. Maka Rasul Paulus sampaikan ke Roma, mari jadilah orang siap, bukan orang malam. Kenapa kalau orang malam? Kalau malam dalam kegelapan dia tabrak sembarang saja, dia tidak tahu mana istrinya, dia tidak tahu mana adiknya, dia tidak tahu mana mamanya, dia tidak tahu mana anaknya, dia tabrak saja. Kenapa? Karena hidup dalam kondisi malam. Tapi dia bilang, mari hiduplah seperti pada siang hari. Orang siang hari soal. Saya pernah cerita sama seseorang, dan waktu itu pas ujian skripsi. Jadi sama-sama orang dari NTT cerita, karena sama-sama orang NTT cerita. Wah, itu cerita. Dia bilang, ada NTT tambah kacang. Cerita yang paling heboh sekarang adalah seorang kepala dinas. Dia di kantor tapi bawa telepon chat sama seorang anak remaja. Akhirnya janjian transaksi, janjian ketemu di mall. Ketemu di mall. Tapi masing-masing mau sembunyi-sembunyi. Lihat yang mana.
Ini bapak sembuh, lihat cewek yang sehat. Lihat, ini cewek lewat. Dia telepon, dia lihat ini cewek lewat. Dia telepon. Tahu yang cewek yang dia mungkin akhirnya bapak pingsan, anaknya sendiri. Laki-laki kalau sudah punya jabatan dan punya uang, semakin hormatnya. Maka malam hari ini saya ingin bilang sama kita, sorry, gak keras, janganlah menjadi laki-laki hormatnya. Hari-hari ini saya pernah sama-sama seorang teman, dan dia di hotel sama-sama, dan dia bilang begini, satu kali saya marahin anak karena pas saya buka Facebook, di reel atau cerita singkat di Facebook itu sering muncul cewek yang anggap saja bisa jadi telanjang sih, dia telanjang sih, lewat, dia marahin anak, woi, karena aku masuk ini film-film di Facebookmu. Dia bilang, aku kan apa? Saya bilang, begitu sekarang Facebook, media sosial, kaget muncul. Tadi malam di grup sekolah kita Malino angkatan 2729, seorang teman saya menyampaikan bahwa di Jerman ada satu pasang kekasih. Mereka berkomitmen hidup seperti Adam dan Hawa pada awal. Di video kan jadi kemana-mana tanpa sehelai benang pun juga. Videonya sekarang beredar. Jadi mereka di kantor saja, kan tidak punya sehelai benang pun juga. Tapi seperti itu. Kami bahas di grup, kok begini ya dunia sekarang? Dia pergi kantor, jalan kaki kemana-mana, tidak pakai kendaraan, jalan kaki kemana-mana. Lihat ke depan banyak orang, masuk kantor. Kalau tidak salah itu dia kerja di sebuah stasiun televisi di Cina. Duduk santai-santai di situ, tidak pusing sama sekali dengan orang lain. Ya. Nah, maka mari bapak-bapak, saudara-saudaraku, pria yang kuat adalah pria yang hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Nah, sekarang ketika yang begituan kita lihat, apa yang harus kita lakukan? Apa kita Yesus? Kalau menurut saya tidak masalah, lewat, dia apa lewat? Ada sebuah pepatah yang orang tua sering bilang, burung biarkan lewat dari kepalamu, tapi jangan biarkan dia menginjak di kepalamu, apalagi bersarang di kepalamu. Maksudnya begini, kita tidak bisa cari barang yang Tuhan untuk dilihat. Ustaz Daas bilang, tidak dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya. Jadi memang sudah begitu kondisinya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran tidak membiarkan terus ada di kepalanya memikirkan itu dan mengelolanya menjadi orang campur. Ini yang penting. Jadi bisa saja kita lihat. Dulu kalau saya sering dengan istri saya jalan, wow, itu cantik tau. Sekarang saya dibilang saya juga mana. Kau kalau siap cantik, kau suka lihat cantik. Mau tidak lihat ada di sana, ada di depan.
Apa iman kita tidak mulia? Tapi kalau masuk dalam pikiran kita, pulang di rumah kita pikirkan, malam kita mimpikan, itu baru dosa. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak membiarkan dosa mengusai kepalanya, ya. Begini, maka disini marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan iri hati. Ini yang tidak boleh ada pada kita. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak suka iri hati, betul? Tapi dia mensyukuri kalau temannya diberkati Tuhan. Banyak orang tidak bisa lihat kalau temannya diberkati Tuhan. Saya pada suatu kali ketika ada di suatu tempat, menurut dia, orang ini, dia itu senior di situ. Tapi ketika saya ada di situ, bukan dia yang dipakai, tapi saya yang dipakai. Buat suatu kali ketika saya ajak makan sama-sama, dan dia bilang, mau tuh, saya harus lebih dari kau. Ya, kenapa? Waktu itu dia sudah sarjana teologi. Saya sarjana teologi. Saya senior di sini. Kenapa? Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, ya. Nah, usah apa. Kalau dipercayakan puji Tuhan, maka kami hamba Tuhan dikasih 3 bagian. Siap di bawah mimbar, siap di atas mimbar, siap di belakang mimbar. Siap jadi pendengar, siap menjadi pemberita, siap tidak dipakai apa-apa di belakang mimbar. Nah, bapak-bapak yang dikasih di Tuhan, kondisi hidup ini itu semakin sulit, dan ini membuat kita harus tetap ada dalam kebenaran. Amin. Maka mari jadi pria yang taat dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kembali ke ayat pertama tadi, ayat 14 dari Efesus pasal 6. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Dan yang kedua, dan berbaju serahkan keadilan. Hidup dalam keadilan. Apa itu adil? Adil itu menempatkan pada posisi yang tepat. Itu adil. Tidak membeda-bedakan. Itu adil. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin bawa kita kepada keadilan adalah mari tempatkan istri pada posisi yang tepat. Tempatkan anak-anak dalam posisi yang tepat. Tempatkan keluarga pada posisi yang tepat. Tempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Efesus pasal 5 ayat 25, 26, 27, 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan keluh atau serupa dengan ini, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Mulai dari yang pertama, tempatkan istri pada posisi yang tepat. Kata orang, karena saya punya anak satu tapi datang sudah besar, jadi puji Tuhan
istri itu nomor satu. Tapi ketika sudah punya anak, istri jadi nomor dua, anak jadi istri nomor dua, anak jadi nomor satu. Selanjutnya, ketika sudah punya cucu, maka istri nomor tiga, anak nomor dua, cucu nomor satu. Betul nggak? Dimanapun juga kalau dia sudah punya cucu, yang dia ingat cucunya dulu daripada anaknya, apalagi istri. Dimanapun dia, yang dia ingat anaknya duluan daripada istrinya. Apalagi kalau sudah punya selingkuhan, yang lebih ingat selingkuhnya daripada istrinya, anaknya, cucunya lagi. Ya kan? Tapi dengar baik, pada satu kali ketika seorang doktor, dosen mengajari mahasiswa, dan ketika itu mahasiswa S2 kumpul. Kalau sudah S2 rata-rata sudah keluar. Akhirnya dia buat sebuah eksperimen dengan menulis sekian nama, mulai dari istri, mulai dari orang tua, papa mama, istri, mertua, anak-anak, cucu, kurang lebih 10. Akhirnya satu orang ketika dipanggil, maka disuruh coret 2 nama. Maka dia coret pertama mertua, suami istri. Coret lagi 2 nama. Maka dia coret saudara-saudaranya. Coret lagi. Maka dia coret papa mamanya. Coret lagi. Sekarang tinggal anak dan istri. Akhirnya dia coret anak dan tinggal istri. Tapi dengan tangan gemetar dan meneteskan air mata. Ketika ditanya, kenapa engkau coret yang lain dan tinggal istri? Dia bilang begini, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa hanya istrilah yang menemani saya sampai di dua kubur. Dengan baik-baik, anak boleh disayang, cucu boleh disayang, tapi istri jangan diabaikan. Amin. Yang punya istri, amin. Karena hanya istri yang akan menemani kita dalam sulit kehidupan kita. Kecuali istri yang kurang ajar. Tapi istri yang dikehendaki itu, dia yang menemani hidup kita sampai akhir. Anak-anak waktu masih kecil kita sayang. Tapi ketika dia sudah menikah, dia pasti meninggalkan kita. Cucu apalagi orang tua kita, apalagi orang tua, pasti mereka tinggalkan. Maka Alkitab bilang begini, hai suami, kasihilah apa? Istri. Kata istri di situ bukan baru kawin saja. Istri itu bukan cuma baru kawin saja Israel, tapi menyayangi istri. Kata istri itu tetap sampai mati. Akhirnya orang bilang tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri, mantan suami. Itu. Tapi dengar baik, anak akan meninggalkan kita, tapi istri akan menemani kita. Kalau dia istri yang dikehendaki Tuhan, maka sayang istri, posisi di atas. Sayang anak-anak, posisi kedua. Sayang orang lain, keluarga besar, posisi ketiga. Dan teman-teman seiman kita, itu posisi selanjutnya. Dan Tuhan posisi terutama. Ketika kita hadir seperti ini, maka dia berbalik. Kita adalah pria yang tahan. Kondisi sulit, kondisi bermasalah, kondisi apapun juga yang akan terjadi, kita akan jadi pria yang tangguh. Pria yang tangguh akan hidup dalam kebenaran. Pria yang tangguh akan hidup dalam keadilan.
Tuhan Yesus memberkati kita.